Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda man syakara ala na'maih wa sabara ala balaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad afdali rusulillahi wa anbiyaih wa ala alihi wa ashabih, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Kembali melanjutkan kajian kita kitab Rahatul Adhan fil Balaya wal Masaib wal Mihan karangan Syekh Misbah bin Abu Bakar Al-Ghirsii, masih membahas tentang faidah ujian atau musibah yang ketiga, yaitu sebagai tanda atau bukti cintanya Allah kepada orang yang diuji. Supaya apa orang yang diuji? Supaya minta kepada Allah, berdoa, mengadu kepada Allah. Allah itu senang kalau ada hambanya mengadu. Baik, mari kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qad athna Allahu 'alaihim haitsu syakau ma bihim ila Allah. Maka para nabi dan para rasul itu oleh Allah dipuji ketika mereka itu mengadu kepada Allah. Ya, para nabi itu mengadunya kepada siapa? Kepada Allah, ya. Maka oleh Allah dipuji. Artinya Allah itu senang. Umpama Allah itu tidak senang kalau orang mengadu kepada Allah, Allah tidak akan memuji, bahkan mencela. Apa para nabiku itu kalau ada apa-apa ngadu ke saya, seperti itu. Tapi Allah tidak memuji. Oleh Allah disebut di Quran, diceritakan, dibanggakan. Ini loh hambaku. Walaupun nabi, dia itu kalau ada apa-apa ngadunya kepada aku. Oleh Allah dibangga-banggakan, diceritakan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala an ba'dihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebagian para nabi. Dalam ayat ini adalah Nabi Yunus. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdir 'alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun, lihatlah Yunus yang ditelan ikan. Idzahaba, ceritanya ketika dia itu pergi meninggal kaumnya mughadiban, dengan rasa marah. Fadhanna allan naqdir alaih. Yunus menyangka kami itu tidak akan menyempitkan dia. Ya, naqdiru alaihi di sini bukan tidak mampu maknanya, tapi menyempitkan, ya. Seperti dalam ayat wa man qudira alaihi rizquh. Orang yang disempitkan rezekinya. Jadi Nabi Yunus itu lupa waktu itu kalau seorang nabi tidak boleh marah. Kalau katanya orang Madura ngangko, ya, ngambul. Nabi Yunus lupa kalau ngambul itu tidak boleh, sehingga Allah nanti akan menghukum dia, menyempitkan dia. Ya. Ceritanya Nabi Yunus berdakwah, tidak ada kaumnya yang menerima. Ya. Diajak nyembah Allah tidak mau, diajak kebaikan tidak mau. Akhirnya Nabi Yunus jengkel, marah. Udah kalau gitu saya akan pergi dari sini. Kalian sudah tidak bisa dibenahi. Akhirnya Nabi Yunus pergi ke pulau sebelah dengan naik
kapal laut. Nah setelah naik kapal laut, ternyata ada ombak datang. Dan ini kapal lautnya akan guling, akan karam karena terlalu berat muatannya. Ya. Terlalu berat muatannya, terlalu banyak. Akhirnya disepakati ini harus ada yang meloncat satu orang. Harus ada yang ke laut. Akhirnya diundi, ya udah biar adil kita undi. Setelah diundi, yang keluar namanya Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Ya, Matta itu ayahnya Nabi Yunus. Bukan Matta bahasa Madura ya. Diundi. Akhirnya ada orang yang kenal. Jangan. Kalau itu jangan. Itu Nabi itu. Aku tahu itu pernah jumpa di kampungnya. Hanya diundi lagi. Udah diundi lagi. Ini seorang Nabi ini. Diundi lagi, yang keluar Nabi Yunus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah Maha Kuasa. Ya, yang undian itu yang keluar Nabi Yunus. Sampai diundi 3 kali, yang keluar Nabi Yunus. Ya akhirnya sudah kata Nabi Yunus, sudah memang ini adil. Biar saya meloncat ke laut. Ya. Meloncat ke laut, akhirnya sudah ditunggu oleh ikan paus ya, ikan hiu, ikan nun ya. Sudah ditunggu, akhirnya dimakan. Ditelan oleh ikan. Nah, ini di dalam kitab Nurul Dhalam. Sampai dibawa ke dasar laut ya, oleh ikan ini dibawa ke dasar laut. Cuman Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan kepada ikan ini, awas jangan sampai melukai Yunus. Itu biar saya hukum Yunus karena dia marah ke kaumnya. Ngangko. Fanada fid dhulumat. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah fid dhulumat, di dalam kegelapan. Katanya Imam Ibnu Mas'ud, Nabi Yunus itu ada di dalam 3 rangkap kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan ikan. Ya, jadi ada di perutnya ikan itu gelap. Yang kedua, kegelapan laut. Ya, dibawa ke dasar laut. Yang ketiga, waktu itu waktu malam hari. Ya, jadi ada 3 kegelapan. Ya, di dalam ikan laut, di dalam perut ikan, di dalam lautan yang paling dalam, yang ketiga di waktu malam ketika itu gelap luar biasa, nggak ada listrik. Ya. Nabi Yunus hanya bisa berdoa. Bagaimana Allah menceritakan doanya Nabi Yunus? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang menyelamatkan aku ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Tidak ada sama sekali orang yang bisa menyamai Engkau. Tidak ada sama sekali orang yang akan menyelamatkan saya. Illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku ini termasuk orang zalim. Aku ini marah kepada kaum saya. Ya. Maka ini penting untuk nanti anak-anak ya, yang berdakwah. Kita itu wajibnya hanya berdakwah. Untuk hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Mbah Mun itu ya, Kiai Haji Maimun Zubair, guru kalau ingin memintarkan murid itu salah. Guru itu hanya ngajar. Masalah nanti muridnya pintar, jadi orang alim, itu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka setelah berdoa ini, Nabi Yunus akhirnya diselamatkan oleh Allah. Ikan itu merasa mual ya, sudah beberapa hari di dalam laut. Ikan itu merasa mual, keluar, akhirnya Nabi Yunus dimuntahkan. Selamatlah Nabi Yunus. Maka doa ini terkenal dengan tasbihnya Nabi Yunus ya. Luar biasa. Faidahnya doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Termasuk di dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya, insyaallah besok
kita baca sebentar tentang tasbihnya Nabi Yunus ini ya. Di kitab Abwaabul Faraj, pintu-pintu solusi, karangan Al-Muhaddis Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di sana khusus ada pasal tentang doanya Nabi Yunus ini. Doanya Nabi Yunus ini termasuk doa penghilang kesusahan, penghilang masalah dan problematika ya. Di antaranya adalah cara membacanya setelah sholat witir itu dibaca 40 kali ya. Itu doa witir dulu ayah saya punya ya, dari Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Itu anjurannya sebelum doa setelah witir membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Itu untuk segala masalah ya. Masalah hutang, masalah kesehatan dan masalah-masalah lain. Insya Allah besok akan dibaca biar kita itu dapat manfaat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan doa ini termasuk doa yang berasal dari Al-Quran ya. Tidak perlu ijazah. Tetapi kalau membaca kitab Abwaabul Faraj itu kuat. Karena Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan kitab saya itu semuanya sudah saya ijazahkan kepada orang yang mau mengamalkan. Seperti itu. Termasuk dibaca setelah subuh itu 41 kali ya, setelah subuh ya. Nanti kalau membaca nanti jangan ketika pengajian ya. Karena kalau pas pengajian itu juga Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, kalau pas ngaji itu jangan baca wiritan, jangan baca wiritan lain, tapi fokus pada mendengarkan pengajian ya. Seperti itu. Termasuk membaca setelah subuh 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maknanya tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala bangga. Lihat Yunus, nabiku itu. Dia setelah diuji, ditelan ikan, dibawa ke dalam dasar laut, dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah bangga diceritakan kepada Nabi Muhammad, diceritakan kepada manusia yang lain bahwa Allah itu senang ya. Maka di sini orang yang diuji oleh Allah itu tandanya Allah mencintai dia. Allah itu senang mendengarkan keluhannya. Allah itu senang mendengarkan suaranya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang sabar kepada kita ketika kita diuji oleh Allah dan memberikan petunjuk untuk bisa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nagifala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami.